bajunya nggak ganti-ganti, dan tungkir balik pun orang di dunia ini Bodoh bilang amat. itu orang gejala negatif. Nah, jadi Kak, apa obatnya? Kan gitu ya kan? Terapinya apa? Ada dua. Yang pertama, generasi pertama atau disebut juga tipikal antipsikosis. Generasi pertama. Generasi pertama ini sangat efektif untuk gejala yang positif. Sangat efektif untuk gejala yang positif. Oke. Tapi Kak, dia efek samping ekstrapiramidalnya tinggi. Apa itu Kak? Nanti kita bahas. Ya. Generasi pertama atau disebut juga tipikal antipsikosis itu efektif untuk gejala positif, tapi efek samping ekstrapiramidalnya tinggi. Sedangkan generasi yang kedua atau yang disebut dengan atipikal antipsikosis itu dia efektif untuk gejala positif maupun gejala negatif, dan efek samping ekstrapiramidalnya itu rendah. Jadi yang menjadi menjadi first line atau terapi utama dari si skizo ini adalah yang generasi kedua. Tipikal ini contohnya siapa Kak? Haloperidol. Siapa lagi Kak? Chlorpromazine, CPZ. Ya kan? Kalau generasi kedua siapa? Risperidon. Jadi ini yang pilihan terapinya ya. Terus ada olanzapine. Siapa lagi? Clozapine. Itu ya. Jadi kalau ditanya pilihan utama selalu jawab yang risperidon, olanzapine atau clozapine. Tapi kalau saya tidak ada ini, kita pilihlah si haloperidol atau CPZ. Oke? Ngerti? Nah, baru kita masuk. Tadi Kakak ada masuk ekstra piramidal. Apa pula itu Kak? Ya kan? Jadi ada efek samping pemakaian antipsikotik ini, namanya efek samping ekstra piramidal. Ada 5 sebenarnya. Yang pertama adalah Parkinsonism berarti dia mirip kayak Parkinson, berarti ada gejala-gejala tremor, rigiditas, akinesia atau bradykinesia, dan postural instability. Baru yang kedua ada namanya akut dystonia. Akut dystonia ini nanti mukanya spasme, terus nanti matanya ke atas. Yang ketiga ada tardive dyskinesia. Tardive dyskinesia ini nanti gejalanya mengecap-ngecap atau mengunyah-ngunyah. Nah, itu tardive dyskinesia. Yang keempat ada namanya akitisia. Akitisia ini nggak bisa diam, kakinya hentak-hentak. Ada orang duduk ya, ini sedang tidak gini kan, sambil duduk dia goyang kakinya. Nah, itu akitisia. Sambil mikir itu Kak. Itu sebenarnya itu cemas ya, itu menghilangkan, artinya dia stresnya itu dipindahkannya ke kakinya. Tapi salah satu efek samping ekstrapiramidal bisa juga kayak gitu, akitisia ya, tangannya goyang-goyang, kakinya yang nggak bisa diam lah pokoknya, kakinya hentak-hentak ya. Itu efek samping ekstrapiramidal. Ada satu lagi namanya neuroleptic malignant syndrome. Nah, ini neuroleptic malignant syndrome ini dia sudah ada yang namanya penurunan kesadaran dan hipertermi. Nah, nih, kalau ada singkatan yang bikin maka itu namanya hipertermi.
40 gitu. Terus ada R, rigiditas. I, instabilitas, instability, otonom. Jadi nanti tekanan darahnya turun, heart rate-nya naik dan sebagainya ya. Terus P, apa? Penurunan kesadaran. Jadi kalau sudah ada penurunan kesadaran, hipertermi, ada instabilitas otonom, maka itu namanya neuroleptic malignant syndrome. Delirium tremens tadi itu terjadi pada intoxikasi atau withdrawal? Withdrawal alkohol ya. Delirium tremens itu terjadi karena withdrawal alkohol dan itu dia delirium tremens. Kapan kita bilang dia delirium tremens? Nah, namanya delirium pasti ada penurunan kesadaran. Dan satu lagi yang khasnya adalah hipertermi. Jadi dia mirip sama neuroleptic malignant ini. Ada penurunan kesadaran, ada hipertermi. Tapi ini karena withdrawal alkohol, ini karena obat-obat kebanyakan makan antipsikotik yang tipikal, ya, yang generasi pertama. Bisa? Ngerti? Bingung? Galau? Galau, Pak. Oke? Apa? Minum alkohol dia. Delirium tremens? Kenapa kamu tahu nggak sih? Saya kita pastikan. Tidak salah. Malah tahu ya kan? Oke. Nah, withdrawal. Jadi dia nggak make, iyalah dia putus dari alkohol, jadi delirium tremens. Nanti gejalanya ini penurunan kesadaran, agitasi, takikardi, hipertensi, demam, dan diabetes. Pokoknya dia mirip sekali lah sama neuroleptic malignant syndrome ini, ya. Ada instabilitas dari otonom juga. Boleh nanya, Kak? Boleh. Nggak boleh. Yang delusion of control yang reference sama persekutor itu kayak mana sih? Delusion of control. Mana dia? Delusion of control itu dia kayak dikontrol oleh orang lain. Jadi kegiatannya, pikirannya itu dikontrol oleh orang lain. Ada juga lack of control. Jadi kayak pikirannya itu dikontrol oleh orang lain atau orang di luar dia. Kalau reference tadi itu yang rujukan atau persekutori, dia merujuk pada dirinya sendiri. Kayak kalau orang cakap-cakap di sana, dipikirnya dia dicakapkan orang, gitu. Dipikir orang ceritain dia. Oke? Terus Kak, terapinya apa? Efek samping ekstrapiramidal ini. Terapinya adalah stop. Tadi penyebabnya apa? Yang haloperidol atau CPZ. Jadi stop obat-obat antipsikotik yang tipikal, ganti jadi yang atipikal. Terus kasih apa Kak? Kasih trihexyl phenyl. Ya, trihexyl phenyl. Dikasih trihexyl phenyl. Kalau sudah neuroleptic malignant syndrome, stop semua. Yang ini pun jangan lagi dikasih. Ya, karena ini udah mengancam nyawa. Oke? Bisa? Lebih bagus orang agak gila daripada mati, ya kan? Belum mati sebenarnya. Nah, ini boleh dikasih datrolen ya. Mana dia? Yang neuroleptic malignant syndrome
ini nanti harus kita suportif. Karena dia hipertermi, kasihlah obat demam, ya kan? Terus nanti tekanan darahnya turun, shock dia, kasihlah cairan. Pokoknya suportif, harus masuk ICU. Terus tambahkan dengan Daprolen. Daprolen ini apa kak? Antispasme. Jadi mirip-mirip benzodiazepin. Gitu. Oke? Nah, ada tambahan lagi tuh. Kalau yang atipikal ini juga bukan berarti dia itu bebas efek samping. Memang dia bebas efek samping dari yang ekstra piramidal. Tapi ada juga efek sampingnya. Kalau risperidone itu pada perempuan bisa menyebabkan galaktorea. Galaktorea itu apa? Keluar susunya. Ya, pada misalnya anak gadis, tiba-tiba dia keluar air susunya, atau anak-anak kecil keluar susunya, itu galaktorea. Kalau clozapine dan olanzapine bisa menyebabkan sindrom metabolik, DM, ya kan, hiper kolesterol. Masuk ke penyakit atika, depresi. Mana? Oke. Sekarang kita masuk ke depresi, ya. Kapan kak kita sebut depresi? Kalau ada gejala mayor sama minor. Mayor itu apa kak? Ingat aja MLM. Jadi bukan multi level marketing, ya, bukan Oriflame. Apa namanya? Apa sih banyak ya sekarang Oriflame? Apa sih yang madu, Jafra, madu? Clover Honey, tahu semua luar biasa ya. Oh iya. Apa sih ini saja? Jadi bukan MLM yang itu ya. Jangan pula menjual yang jualan MLM itu depresi, bukan ya. MLM yang berbeda. Ada tenaga tunggu aja. Nah, apa MLM? MLM itu yang pertama mood atau afeknya depresif. Jadi cemburu, pokoknya sedih-sedih, ya kan, murung. L apa? Cepat lelah, ya, cepat lelah, letih, lesu semua. Tapi bukan anemia ya, ini depresi. Oke? Sama M-nya kehilangan minat atau menurunnya minat. Yang biasanya dia suka menulis, misalnya jadi malas. Yang biasanya dia suka belanja, jadi malas belanja. Itu deh. Ingat aja M. Nah, Itu nggak ada uang. itu bukan minat yang nggak ada, ya. Uangnya yang nggak ada. Ini uang ada tapi minat nggak ada, ya kan? Susah kali namanya. Oke, terus alasan kurang. Nggak ngantuk. Baru ada gejala minor. Kalau gejala minor ini Betul-betul minor ya kan. Aduh. Jadi kalau gejala minor itu yang kayak mana kak? Dia turunnya konsentrasi, enggak nafsu makan, terus enggak pede, madu masa depan suram. Akhirnya pengen bunuh diri. Itu gejala minornya. Kurang tidur, konsentrasi pun sama nafsu makan menurun, rasa bersalah, enggak pede, masa depan suram, akhirnya pengen bunuh diri. Jadi ini semua adalah gejala minor. Utamanya adalah yang M. Kapan kak kita sebut dia depresi ringan, sedang, dan berat? Ingat aja, kalau dia ringan 2 mayor tambah 2 minor. Kalau sedang 2 mayor 3 minor. Kalau berat 3 mayor 4 minor. Jadi kalau berat itu udah ada MLM. Jadi kalau sudah ada MLM pasti berat. Kalau masih 2 dia berarti ringan atau sedang. Jadi contohnya kalau dia gejala mayornya udah 3, minornya cuma 1. Enggak, jarang biasanya. Kenapa? Karena tapi kalau misalnya tidak memenuhi, ada ya, kalau tidak memenuhi kriteria ini, ya itu namanya ini namanya adalah distimia.
Distimia itu adalah depresi yang ringan, artinya tidak memenuhi kriteria depresi, atau bisa juga dia depresi tapi yang jenis yang ringan, tapi lama selama 2 tahun, itu namanya distimia. Oke? Nanti kita bahas ya itu ya. Oke. Terus depresi ini bisa juga dengan atau tanpa gejala psikotik. Jadi kayak depresi dia sambilan nanti ada yang bisikkan, ayolah bunuh dirimu gitu ya kan, atau udah lompat aja kalau lompat. Nah, itu bisa juga ya itu kan. Nah, bisa ada dengan gejala psikotik. Dia juga. Nah, terapinya adalah CBT ya. CBT ini adalah cognitive behavior terapi. Jadi semacam cakap-cakap lah. Apa namanya? Psikoterapi ya kan. Dikasih kayak psikolog lah, ngomong-ngomong apa sih bebanmu, cerita dan curhat ya kan. Iya, harusnya satu selakin dengarkan curhatan ya. itu enak. Nah, untuk terapinya kita kasih anti depresan. Apakah DOC-nya, drug of choice-nya adalah yang SSRI. SSRI contohnya adalah ya, fluoxetine, sertraline, sama ini Imoxetin, sertraline, fluoxetine. Bukan SSRI ini singkatan deh. iya kak fluvoxamine ya. Fluoxetine, Iya. sertraline itu yang paling famous. Ada paroxetine juga ada. Pokoknya setin belakangnya itu berarti golongan SSRI. Ya, ini obat dewa. Semua nanti dia obatnya SSRI. Nah, kalau nggak ada SSRI kak, boleh dikasih TCA, tricyclic antidepresan. Contohnya amitriptyline. Kan? Kalau kalian mau dosis, fluoxetine itu dosisnya 20 sampai 60, sertraline itu 50 sampai 200, amitriptyline 75 sampai 150. Oke. Itu Pak SSRI-nya 1 kali 1 tuh kayak mana? 1 kali 1. Depresi ini ada gejala mayor ini minimal 2 minggu ya. Jadi kalau masih 1 hari itu bukan, walaupun ada MLM itu bukan depresi, dia lagi galau aja ya kan. Jadi harus minimal 2 minggu. Oke. Depresi aman? Kita masuk ke kawannya depresi. Ya, ini ya. Yang kedua, yang selanjutnya ada bipolar. Bi artinya dua, polar artinya kutub. Ada 2 kutub. Jadi kadang depresi, kadang manik. Nah, ada 2 dia. Ada kata-kata depresi, ada manik atau hipomani. Kalau depresi tadi yang MLM. Kalau manik atau hipomani yang di mana? yang Teori senang-senang. Nah, yang euforia dia ya. Nanti belanja banyak-banyak, terus berdandan cantik-cantik, merah semua ya kan. Terus bicara dari pagi sampai malam nggak berhenti, nggak butuh tidur ya. Itu manik ya kan. Nah, kalau hipomanik kak yang kayak mana? Kembali Jadi dia kayak depresi. Hipomanik. Iya, semi-semi apa? Iya, dia semi manik. Jadi iya benar. Jadi kalau depresi tadi kan yang MLM. Kalau yang hipomanik, kalau yang manik tadi yang belanja, nggak bisa tidur segala macam. Kalau hipomanik itu yang semi manik. Jadi dia tidak mengganggu aktivitas. Kalau manik dia mengganggu aktivitas. Contoh, manik belanja dia, happy dia, berdandan segala macam sampai ngutang banyak kali. Berarti itu manik kan. Kalau misalnya dia jadi lebih rajin belajar ya kan, terus nggak butuh tidur dia tapi jadi belajar dia, dikerjakannya semua pekerjaan, nah tapi nggak mengganggu aktivitasnya, maka itu namanya hipomanik. Nah, apa kepentingannya kak? Kan? Kepentingannya adalah ada tipenya. Bipolar ini ada tipe 1, ada tipe 2. Tipe 1 itu harus minimal ada maniknya. Ada manik, ada depresi. Kalaupun belum ada depresi, udah pastinya itu bipolar tipe 1. Karena nggak ada penyakit yang lain, ada manik-maniknya. Ya kan? Kecuali nanti ada juga si
skizo dan sebagainya. Tapi pokoknya minimal ada satu gejala manik, maka jawabannya adalah bipolar Tipe tipe satu. 1. Jadi tipe 1 ini harus ada maniknya. Tapi kalau tipe 2 itu nanti dominannya depresi ditambah dengan hipomanik. Bingung? Enggak. Jadi bipolar itu kan tadi dua kutub, ada depresi, ada Manis. Manik. mani atau Hipomani. ya kan? Nah, kalau dia yang depresi berarti MLM. Kalau yang mani atau hipomani tadi yang euforia ya kan? Suka Nah, utang. bipolar ini ada juga dua jenisnya. Tipe 1. Tipe 1, Tipe 2. tipe 2. 2. Tipe 1 ini dia minimal ada gejala mani. Jadi nanti mani tambah depresi gitu lah. Tapi kalau tipe 2 ini dia dominannya yang dominannya depresi Depresi. ditambah dengan Hipomani. hipomani. Jadi dia tidak pernah mani. Kalau ada mani berarti tipe 1. Kalau sempat mani berarti tipe 1. Sisanya berarti tipe 2. Bisa? Oke. Terus terapinya apa Kak? Oh, jangan dulu terapi. Cara mendiagnosisnya. Cara membuat diagnosisnya. Nanti ada kini manik, kini depresi gitu kan. Nah, jadi nanti cara mendiagnosisnya, cara bilangnya adalah dia gangguan bipolar, kan? Terus tipe berapa? Tipe 1 atau 2, ya kan? Terus episode kini, nah kini lagi ngapain dia? Lagi manik kah? Lagi hipomanik kah? Atau lagi depresi? Terus nanti kata-katanya dengan atau tanpa gejala psikotik. Nah, inilah nanti diagnosis yang kita buat. Ya. Contoh, seorang perempuan datang ke klinik dokter, seorang perempuan dibawa ibunya ke klinik dokter karena mengurung diri, tidak nafsu makan, kehilangan minat dan merasa mudah lelah. Sebelumnya satu minggu yang lalu dia itu tampak lebih bersemangat, banyak bicara dan berdandan cantik. Nah, kemudian ketika kita tanyain kepada si pasien ini, ternyata dia pernah mendengar suara-suara untuk membunuh diri. Apakah diagnosis dari anak ini? Gangguan bipolar tipe 2 episode kini depresi dengan gejala psikotik. Iya. Gangguan bipolar tipe berapa? 2. Kedua, karena ada depresi dan ada Hipomani. Tipe kedua, episode kini Depresi. karena dia datang tadi dengan Depresinya. kan depresi, nggak semangat dan sebagainya. Ada tadi gejala psikotik katanya? Ada. Dengan gejala Psikotik. Bisa ya, gampang diagnosisnya ya. Oke. Kemudian masuk ke terapi. Jadi Kak, terapinya gimana? Terapinya adalah mood stabilizer. Apa namanya? Lithium. Ini pertamanya apa? Drug of choice-nya itu adalah si lithium. Mau lagi manik dia, mau lagi depresi dia, terapinya adalah lithium. Kalau nggak ada Kak di soal, apa kita jawab? Ya kan? Boleh kita jawab kalau dia sedang manik, kita jawab asal valproat. Kalau Kak lagi depresi, kita kasih dia lamotrigine atau carbamazepine boleh. Tidak boleh dikasih antidepresan tunggal. Nggak boleh kalian kasih amitriptilin doang. Kenapa Pak? Karena kalau kalian kasih orang depresi ini datang, kalian kasih dia amitriptilin, nanti tiba-tiba dia jadi mami. Ya kan? Karena dia bipolar, bukan depresi toh. Kalau depresi ya kalian kasih obat depresi. Bisa?
itu bipolar. Ada yang mau tanya dari bipolar? Ini dia. Ini penting juga sih. Distimia tadi itu depresi yang ringan, tapi bisa lama sampai 2 tahun. Ada namanya siklotimia. Siklotimia itu bipolar ringan, jadi dia nggak khas sekali bipolarnya, tapi bisa bertahan sampai 2 tahun terus menerus. Ya, itu siklotimia. Nggak tahu ada yang di soal. Terus ada skizoafektif, ada gangguan mood dengan gejala psikotik. Skizoafektif itu apa? Apa yang nonton? Apa skizoafektif? Skizoafektif adalah adanya skizofrenia, skizo tambah gangguan Afek. Gangguan afek ini apa saja, Kak? Manik depresi. Bisa manik, bisa depresi. Jadi gimana bedakannya, Kak? Nanti bipolar dia manik, tapi ada gejala psikotik misalnya waham segala macam. Nah, cara membedakannya adalah kalau psikotik, skizoafektif ini lihat utamanya. Yang pertama kali datang, maksudnya yang pertama kali muncul adalah skizonya. Jadi ada wahamnya dulu. Waham dia, baru tiba-tiba dia jadi manik. Atau waham dia, baru tiba-tiba jadi depresi. Bisa? Nanti hilang pun depresinya, wahamnya tetap ada. Karena yang utamanya adalah skizo. Bedakan dengan bipolar, episode kini, apalah kita bikin saya, episode kini depresi dengan gejala psikotik, kayak soal kita tadi, ya kan? Kalau bipolar dengan gejala psikotik, itu dia utamanya adalah gangguan efeknya. Depresi dia dulu, depresi, baru muncul keinginannya, baru muncul mendengar suaranya. Gak mungkin dia dengar suara kalau tidak ada depresinya, ngerti ya? Utamanya adalah bipolarnya. Ngerti untuk bipolar? Galau? Bingung kah? Oke, bisa? Oke, baru kita lanjut ke ya ansietas. Nah, ansietas ini gimana, Kak? Ansietas itu namanya cemas, ya kan? Cemas itu yang kayak mana? Ada gangguan psikis sama ada gangguan fisik. Kalau psikisnya gimana, Kak? Dia cemas, gelisah, khawatir aja, namanya orang cemas, ya kan? Terus diikuti dengan gejala fisik. Kalau kita lagi cemas gimana? Getar-getar, terus apa? Keringat banyak, apalagi tegang, sulit tidur, ya kan? Namanya cemas, nggak bisa tidur. Nah, itu namanya ansietas. Ansietas ini langsung kita bagi aja jadi 4. Yang pertama ada gangguan cemas menyeluruh. Berarti semua dicemaskannya, tapi kecil-kecil, sedikit-sedikit tapi banyak. Semua dicemaskannya dan itu belum terjadi, minimal terjadi selama 6 bulan. Misalnya seorang ibu, dia dicemaskan oleh suaminya, nanti suami kecelakaan pulang di jalan, atau hari ini suamiku pulang lama, nanti kalau kenapa-napa di jalan, atau anakku kok gak pulang-pulang ini ya, atau nanti besok kami makan apa. Semua dicemaskannya dari hal-hal yang kecil, berarti hal-hal yang sehari-hari gitu ya, hal-hal yang gak penting, hal-hal sehari-hari yang kecil-kecil, tapi selalu dicemaskannya dari pagi sampai malam, itu yang dicemaskannya, gitu ya. Itu berarti gangguan cemas menyeluruh. Tapi kalau gangguan panik, itu nanti ada khasnya, rasa seperti tercekik atau berdebar-debar hebat, ya kan, seperti serangan jantung, nyeri dada, tapi nggak jelas pencetusnya apa. Dan nanti nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kayak tercekik dia. Itu gangguan panik. Gangguan panik. Tapi ada lagi selanjutnya fobia, ya. Fobia ini kita bagi lagi, ada agorafobia, ada fobia sosial. Kalau agorafobia itu takut kepada keramaian, dia takut sama keramaian. Jadi kalau berada di keramaian
keramaian, mulailah dia panik, ya kan? Tapi kalau fobia sosial itu dia takut untuk menjadi pusat perhatian. Jadi kalau ditempatkan dia di pajak, misalnya pajak pagi, diletakkan hanya di situ, nggak ada masalah sama dia. Tapi coba suruh dia pidato, barulah jantungnya yang panik dia. Bedakan ya agorafobia sama fobia sosial. Terus ada fobia spesifik. Nah kalau ini arachnofobia, takut sama laba-laba. Coba lihat. Aviatofobia. Aviato, takut terbang, avia, ya kan? Klaustrofobia, takut ruang sempit, ruang tertutup. Akrofobia, takut ketinggian. Apalagi? Astrafobia, takut petir. Nekrofobia, takut kematian. Aimofobia, takut jarum suntik atau benda-benda tajam. Andro kan laki-laki. Androfobia, takut sama laki. Gino perempuan. Ginofobia, takut sama perempuan. Ada lagi UKM PPD fobia. Jadi dia takut setiap mendengar kata-kata UKM PPD rasanya kayak langsung jantungan dia, gitu ya kan? Nah itu nggak ada ya, ini nggak ada, selingan aja. Terus terapinya apa kak? Terapinya adalah fobia. Jadi kalau kalian fobia sama UKM PPD, lakukanlah desensitisi. Ya kan? Tiap hari kalian ngerjakan soal, ya kan? Tiap hari kalian dipaparkan dengan soal, maka nanti nggak fobia lagi lah kalian. Bisa? Ya kan? Itu dia desensitisasi. Jadi kalau desensitisasi ini dipaparkan dia sedikit-sedikit supaya jadi kebal. Contoh, dia akrofobia, takut ketinggian. Jadi dicobalah dulu 1/2 meter misalnya. Oke, udah berani dia naik 1 meter, besok naik 1,5 meter, lama-lama jadi berani dia, gitu kira-kira ya. Nah, kalau yang lain kak apa obatnya? Obatnya adalah antidepresan. Ya. Jadi semua obat cemas itu adalah SSRI. Nah, kalau yang lagi panik akut kali dia baru dikasih benzodiazepin. Bisa? Antidepresan yang tadi SSRI dan TCA. SSRI apa aja? Fluoxetine dengan sertraline. Kalau TCA amitriptyline. Oke. Bapak ke chat dulu bentar ya. Kalau mau kasih ya. Ada rasa ingin bunuh diri. Udah mulai ada bisikan gitu nggak? Nanti abang. Kalau aku tes dia.